percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah, penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah, penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah, penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah, penyelamat. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah, penyelamat. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum ibadah, saya akan memberikan beberapa tips yang dapat dilakukan ketika beribadah. Yang pertama, beribadahlah selayaknya di gereja, memakai pakaian rapi dan disarankan dalam kondisi duduk serta mengikuti arahan pemimpin pujian. Yang kedua, tidak disarankan untuk melakukan aktivitas lain selama ibadah berlangsung serta tidak disarankan untuk makan dan minum. Yang ketiga, mengucap syukurlah sebelum beribadah, dan ikuti ibadah dari awal sampai doa berkat selesai. Pastikan koneksi internet Anda stabil. Apabila video tersendat-sendat, turunkan resolusi video agar ibadah berjalan dengan lancar. Itulah beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Good morning, ladies and gentlemen who are loved by God. Before worship, I will give some tips that can be done when worshiping. First, worship properly in church, wear neat clothes and be advised to sit and follow the directions of the worship leader. Secondly, it is not recommended to do other activities during worship and it is not recommended to eat and drink. Third, give thanks before worship, and follow the worship from the beginning until the prayer of blessing is complete. Make sure your internet connection is stable. If the video falters, lower the video resolution so that worship runs smoothly. That's some information that I can convey. Jesus bless you.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena kita selalu diberikan kesehatan. Kita masih dapat beribadah di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan lebih lagi, dan juga menyiapkan hati kita terkhusus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan bahwa selamanya Tuhan yang akan kita sembah. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan.
kasih Tuhan. Kami percaya Engkau terus bersama kami Tuhan. Bahkan di saat yang tidak menentu ini Tuhan, kami percaya. Dan kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi Tuhan, menjadi kekuatan atas kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita, haleluya. Yesus kita dahsyat, amin. Yesus kita penuh dengan kekuatan, penuh dengan kuasa-Nya, menyanggupkan kita untuk menghadapi kehidupan kita ini. Kita pujikan Allah sumber kuatku. Haleluya. Kita percaya selama ada kejadian dalam hidup kita yang selama ini sedang berjalan adalah COVID-19. Walaupun ada masalah, walaupun ada cobaan dalam hidup kita, hanya satulah jawaban kita dalam kehidupan ini yang menyanggupkan kita, yang memberi kita kekuatan. Hanya Yesus, jawaban hidup kita. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus.
Engkaulah jawaban hidup kami, Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan
kesempatan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Kami telah memuji Engkau, menyembah Engkau, dan sebentar kami mau mendengarkan firman, yakni isi hati-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan. Kau berkati pikiran kami dan hati kami Tuhan. Biarlah kami dapat menerima apa yang Engkau maksudkan untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berdoa juga untuk hamba-Mu yang Kau tunjuk untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati lidah bibirnya, Engkau berkati yang akan disampaikan Tuhan. Biarlah sepenuhnya itu semua hanya dari mulut-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera. Biarlah kita senantiasa penuh dengan sukacita, senantiasa tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan putus harapan, tetap berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, sebab Tuhan yang kita andalkan senantiasa mau menolong setiap kita. Nah, hari ini doa dan harapan saya kita terus dipenuhi dengan sukacita, dengan kekuatan daripada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Minggu ini kita masih tetap dalam tema bulan keluarga. Ya, sepanjang Juni dan Juli kita akan tetap dalam tema keluarga, karena kita tahu bahwa keluarga adalah hal yang penting. Tuhan juga demikian, keluarga menjadi fokus yang penting bagi Tuhan, karena Tuhan mengasihi keluarga. Ya, keluarga menjadi fokus utama daripada Tuhan, karena ketika keluarga dipulihkan, maka gereja dipulihkan. Kalau gereja dipulihkan, masyarakat pun dipulihkan. Ya, keluarga bisa menjadi berkat bagi kota, bahkan bagi bangsa. Jadi kuat karena keluarga yang kuat. Nah, judul khotbah saya pada pagi hari ini yaitu The Power of Love, kekuatan cinta. Ya, tentunya cinta dalam kehidupan rumah tangga. Amin. Bapak Saudara, nah kalau saya memberikan sebuah contoh, bukan contoh ya, bertanya ya kepada kita semua, bagaimana cara kita mengetahui kondisi hati seseorang? Bagaimana kita bisa mengetahui kondisi hati seseorang? Ada cara, ya beberapa cara ya, tapi cara yang sederhana yaitu kita dapat melihat pada gestur atau wajah seseorang ya. Dari wajah seseorang kita dapat setidaknya mengetahui kondisi hati seseorang itu. Waktu kita lihat wajahnya cemberut ya, bibirnya melengkung ke bawah, artinya mungkin dia sedang tidak baik kondisi hatinya ya, sedang kesal ya. Nah, kalau kita lihat dia tersenyum, tentunya kondisi hatinya sedang baik ya. Atau dia tertawa, senang, asal jangan terus tertawa ya. Nah, ada yang nggak beres gitu. Nah, dia tertawa, menyanyi, ya. Artinya kita bisa lihat, wah kondisi hatinya sedang apa? Sedang dalam keadaan baik, ya kan? Kalau pria, ya, dia sedang jatuh cinta, wajahnya terus berseri-seri, berbinar-binar gitu ya. Ada gambar love, ada gambar cinta gitu. Nah, terus apa yang dilakukan seorang yang jatuh cinta? Nah, biasanya dia melakukan sesuatu untuk menyenangkan orang yang dia cintai atau dia taksir saat itu ya. Nah, ada tindakan yang dia lakukan ya. Mungkin memberi bunga, ya, ajak makan, ajak nonton, ya. Berusaha untuk menarik perhatian pasangannya. Nah, jika tadi untuk mengetahui kondisi hati seseorang kita bisa melihat lewat wajah ya, gerakannya, tindakannya gitu ya. Lewat perkataannya juga bisa gitu ya. Kalau perkataannya keras, pedas, nah, mungkin dia sedang kepahitan atau sedang susah hati. Perkataannya negatif terus, nah, artinya kondisinya sedang tidak baik. Nah, tapi kalau saya menggambarkan kondisi pernikahan ya, digambarkan dengan lagu, maka gini kira-kira kehidupannya. Ya, gambaran pernikahan, kondisi pernikahan digambarkan dengan lagu. Waktu pertama kali ada pemuda atau pemudi mulai tertarik kepada lawan jenisnya ya, mulai jatuh cinta.
Dia berusaha untuk mendekatinya. Lagunya adalah begini. Ku jatuh cinta padanya, tambah dalam, tambah dan dalam, dan tambah dan dalam lagi. Ke gereja semangat waktu lagu itu dinyanyikan. Wah, ku jatuh cinta padanya. Apalagi lagu yang memandang wajahmu. Wah, semangat sekali waktu jatuh cinta. Waktu kemudian pacaran. Lagunya apa? Dari rumah siap-siap mau ketemu dengan pacar gitu kan. Wah, mandi bersih pakai minyak wangi. Wah, lagunya kan mau ketemu nih sama pasangannya, sama pacarnya. Ku mau di sana. Oh, semangat. Ku mau di sana. Begitu sampai di rumah ngapel, lagunya berubah. Ku ingin tetap di sini, nggak mau pulang. Waktu cepet banget, pengen terus ngobrol, pengen terus memandang pasangannya. Nah, waktu pertunangan, setelah pacaran serius, kemudian bertunangan, lagunya sambil nunggu pernikahan, ya, waktu pernikahan. Sungai sukacitamu melimpah dalamku. Waduh, semangat. Kemudian masuk, diberkati. Lagunya apa? Ku menang, ku menang. Wah. Kemudian ketika bulan madu, lagunya apa? More, more, more. I want more. Wah, semangat. Tapi kemudian 2-3 tahun masuk dalam pernikahan, terjadi benturan. Benturan apa ya? Budaya, kebiasaan, karakter. Ada perbedaan-perbedaan. Nah, mulai ada friksi. Lagunya banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Kemudian masuk 5-7 tahun pernikahan. Pertengkaran tidak terselesaikan, perbedaan semakin tajam. Kemudian masing-masing saling menuntut, saling mencela, reaksi yang negatif. Lagunya, dia sanggup, ku tak sanggup. Kemudian masuk 10 tahun pernikahan. Pertengkaran demi pertengkaran membuat akhirnya masing-masing hatinya terluka. Tidak ada saling menghargai lagi, tidak ada memperhatikan, apalagi memuji. Masing-masing mulai mencari kesibukan di luar rumah. Sudah mulai tidak betah tinggal lama-lama di rumah. Yang nyanyian kehidupan dari awal itu mulai berganti jadi nyanyian ratapan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Lanjut ya. 15 sampai 20 umur pernikahannya. Tidak ada lagi lagu. Isinya apa? Perselingkuhan, pengkhianatan, kepahitan hati. Udah gak ada rasa kepengen nyanyi lagi. Masing-masing sudah sibuk dengan hobinya. Pasangan tidak lagi menjadi prioritas. Rumah keadaannya seperti penjara. Pengen pergi keluar pagi-pagi. Pulang selambat mungkin, semalam mungkin. Ya. Kalaupun pulang, langsung nggak ngapa-ngapain. Masuk, tidur di kamar. Menjelang tidur, mata melihat langit-langit, plafon, sambil berkata dalam hati, pikirkan perkara yang di atas, jangan perkara yang di bumi. Lalu peluk guling, saling berpunggungan tidur. Atau pisah ranjang, sudah lelah, sudah capek, malas bicara lagi dengan pasangan. Tidak ada keinginan untuk menasehati, keinginan untuk berbicara, tidak ada. Terserahlah, terserah dia aja. Mau baik, syukur. Nggak baik, ya udah. Mau ke gereja, silakan. Nggak ke gereja, ya sudah. Lagunya,
Aku berserah, kamu terserah. Luar biasa. Lanjut ya Bapak Saudara. Nah, ketika masuk 40 sampai 50 tahun pernikahan, sudah tidak bisa bernyanyi lagi. Anak-anak kumpul dan menangis di sekitar. Dan dia dinyanyikan dengan lagu penghiburan. Ku tak membawa apapun juga. Atau lagu di seberang sana air mata hilanglah. Nah, itu dia tadi Bapak Saudara, gambaran kehidupan jika tanpa cinta. Kehidupan tanpa cinta, pernikahan tanpa cinta, keluarga tanpa cinta, itu bisa melelahkan. Capek, isinya ribut mulu, pertengkaran selalu. Ya, pernikahan tanpa cinta bisa melelahkan dan banyak pasangan nggak tahan, lalu mengambil keputusan untuk bercerai. Atau bisa tidak bercerai. Ada orang-orang yang tidak berani bercerai karena alasan agama atau malu. Tapi diam-diam selingkuh. Ada yang tetap bertahan, tapi nggak bicara satu sama lain. Betapa menyedihkan, betapa nestapa hidup keluarga, pernikahan tanpa cinta yang terus dipelihara. Nah, Bapak Saudara, saya ingin mengajak kita belajar. Ada 2 kisah cinta dalam Alkitab yang pernikahannya menarik. Yang pertama itu kisah cinta antara Ishak dan Ribka. Ya, antara Ishak dan Ribka. Kita langsung lihat dalam Kejadian 25 ayat yang ke-21. Kejadian 25 ayat 21, demikian firman Tuhan. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, mengabulkan doa Ishak. Sehingga Ribka, istrinya itu mengandung. Bapak Saudara, Ishak hidup pada zaman di mana Alkitab belum ditulis. Pada zaman tersebut orang belum nangkep kehendak Allah tentang monogami. Apa itu monogami? Pernikahan satu istri, satu suami. Bapaknya Ishak, Abraham juga beristri 3, belum gundik-gundiknya. Yakub, Daud, dan tokoh-tokoh lain sepanjang Alkitab memiliki banyak istri, apalagi Salomo, sang pemecah rekor. Musa juga tidak hebat dalam pernikahan dengan istrinya Zipora. Nah, anak Yitro, imam orang dari Midian. Orang-orang memberontak kepada Musa. Kenapa? Karena perempuan Kus yang diambil. Musa menikah lagi atau kawin lagi. Kita lihat Bilangan 12 ayat 1. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Ya, itu perempuan Kus itu kalau tidak salah yaitu Ethiopia, ya. Jadi orang Ethiopia, dia ngambil istri lagi dari Ethiopia. Nah, Bapak Saudara, kembali kepada Ishak tadi, ayat tadi. Waktu Ishak mengetahui Ribka mandul, apa yang Ishak lakukan? Kalau pertanyaan ini saya kembalikan kepada para pria. Ya, dalam hal ini misalnya bayangkan saja baru menikah, ya, punya seorang istri gitu. Kemudian mengetahui bahwa ternyata istri mandul. Apa yang kita lakukan? Apa yang bapak-bapak, saudara, para pria lakukan? Oh, sekarang zaman canggih, Pak, gampang. Ke dokter aja, konsultasi, nanti ada resep jurus-jurus supaya bisa hamil. Atau ya minum jamu, sekarang banyak jamu herbal yang manjur, ya minum.
pasti bisa. Atau ada yang lebih agak miring, cari orang pinter. Kenapa cari orang pinter? Karena merasa dirinya bodoh gitu ya. Nah, atau begini, ada pikiran yang lebih parah lagi gitu ya. Wah, kesempatan ini. Istri mandul, kesempatan buat apa? Kesempatan untuk kawin lagi, punya sebuah alasan untuk bisa kawin lagi. Tetapi apa yang Ishak lakukan waktu dia tahu Ribka mandul? Apa yang dia lakukan? Ishak tidak punya anak karena istrinya mandul. Ishak tidak menikah lagi seperti bapaknya. Enggak seperti Musa ataupun seperti tokoh dalam perjanjian lama lainnya. Ishak tidak ambil gundik, Ishak tidak ambil selir. Apa yang Ishak lakukan? Ishak justru memilih untuk berdoa kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia menyampaikan permohonan doa bagi istrinya. Dan Alkitab mencatat Tuhan menjawab doa Ishak. Ribka yang tadinya mandul dibukakan sehingga dia bisa hamil, memiliki anak. Nah, Bapak Saudara, apa maksudnya? Waktu kesulitan datang, waktu masalah datang, apa yang harus kita lakukan? Ke dokter, konsultasi, minum jamu herbal, tidak salah. Tetapi yang utama yang harus kita lakukan waktu kesulitan datang, waktu masalah datang dalam rumah tangga kita, baik dalam pekerjaan kita, dalam kuliah kita, pelayanan kita, atau apapun yang kita lakukan. Yang pertama harus kita lakukan adalah datang, berdoa, memohon kepada Tuhan. Bukan menyalahkan istri, ini pasti ada dari mamanya atau keturunannya, garis keturunan yang mandul, salahkan istri, akhirnya merembet, meluas kemana-mana, menyalahkan orang lain, orang tua di bawah-bawah. Kalau lagi masalah, anak disalahkan, semua disalahkan, kondisi disalahkan, bahkan iblis pun disalahkan. Kadang-kadang masalah yang kita buat itu bukan datangnya dari iblis, ya, karena masalah yang datang kita buat sendiri sampai iblis bosen. Tiap kali ada masalah, gua terus jadi kambing hitamnya, gitu. Nah, ternyata masalah itu tidak selalu datang dari iblis, ya. Ada godaan, cobaan-cobaan gitu ya, ujian dari Tuhan. Tapi masalah itu datangnya kadang-kadang dibuat oleh kita. Nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengkoreksi diri kita. Ya, kita datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Minta petunjuk daripada Tuhan. Nah, ada sebuah siklus marah, ya. Siklus marah, dan namanya siklus itu kan terus berputar, tidak berhenti. Nah, ketika seorang ibu itu dalam kondisi marah, ya, mungkin karena pekerjaan, karena suami dan segala macam, dia lampiaskan kepada anak. Dia marahin anak-anaknya. Anak-anak gak bisa balas marah kepada ibunya. Jadi anak-anak marah kepada anjingnya. Dia punya anjing peliharaan, anjingnya ditendang, dah. Anjingnya takut sama tuannya anak ini. Dia marah kepada kucing. Dia cari kucing, kejar-kejar kucing, marahin, tumpahkan kemarahannya kepada kucing. Kucing nggak bisa lawan anjing, takut. Dia lari. Dia cari tikus. Dia mau marahin tikus. Tikus nggak bisa lawan kucing gitu ya. Walaupun ada, kita lihat ada kucing yang besar ya, sehingga kucing pun takut. Tapi ini yang sederhana begitu. Kucing kejar tikus. Tikus nggak bisa lawan kucing. Ya kan? Tikus lari. Lari kemana? Lari ke ibu. Ibu takut sama tikus, naik ke atas kursi. Karena takut sama tikus, marah-marah lagi kepada anak. Terus berputar. Siklus yang terus berputar. Siklus marah-marah. Nah, jadi mari kita menguasai diri kita ya. Kalau ada masalah, jangan merespon dengan hal yang negatif. Ya. Datang pada Tuhan, tenangkan diri kita, datang kepada Tuhan, kita berdoa. Seperti yang Ishak lakukan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada sebuah pertanyaan. Mengapa Ishak begitu setia, kuat menikah dengan satu orang istri yang mandul, yaitu Ribka? Begitu setia, begitu kuat mempertahankan pernikahannya dengan Ribka, istri yang mandul. Mari kita lihat jawabannya. Dalam Kejadian 24 ayat 67.
Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya. Sarah ini ibunya Ishak. Dan mengambil Ribka ya, menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Ishak ini juga demikian mengasihi ibunya, sayang sama Sarah ibunya. Jadi waktu Sarah meninggal, tentunya dia memiliki kesedihan hati. Tapi dikatakan apa yang membuat dia terhibur, apa yang membuat dia tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan? Karena apa? Karena Ribka. Dikatakan Ishak mencintai Ribka dan demikian ia dihiburkan. Istri yang dikasihinya, istri yang dicintainya menjadi penghiburan bagi dia, menjadi penolong bagi dia. Kesedihannya diubah menjadi sebuah kekuatan baru. Ya, Ishak kuat pernikahannya karena apa? Karena cinta. Walaupun Ribka mandul, tapi karena Ishak begitu mencintainya, pernikahannya tetap kuat. Ishak begitu mencintai Ribka, dihiburkan karena cintanya kepada Ribka. Artinya apa, Bapak Saudara? Cinta itu sumber sukacita. Dan sukacita itu kekuatan hidup. Nah, perhatikan pemuda atau pemudi yang sedang atau mulai jatuh cinta, yang tadinya nggak biasa nyanyi, ya, mulai nyanyi, masuk kamar mandi sambil siram-siram, mulai nyanyi, senandung-senandung, senang. Ada sebuah perubahan. Nah, bagi bapak-bapak tips, kalau kita puji istri kita di pagi hari, maka sepanjang hari istrimu akan bersukacita. Nah, jangan biarkan satu hari berlalu tanpa menyiram cinta dengan perhatian dan pujian yang wajar. Pujilah istrimu, pujilah anak-anakmu, pujilah suamimu setiap hari dengan perhatian. Ya, nyatakan cinta dengan perhatian dan pujian yang wajar. Maka pernikahanmu akan tetap kuat. Ada satu kalimat bijak bagi bapak, bagi suami, ya, bagi ayah. Berbunyi demikian. Salah satu cara seorang ayah mencintai anak-anaknya adalah dengan mencintai ibunya. Ya, salah satu cara seorang ayah mencintai anak-anaknya yaitu apa? Ditunjukkan dengan mencintai, mengasihi ibu dari anak-anaknya. Ya, mengasihi istrinya. Amin, Bapak Saudara. Terus tabur perhatian, tabur kasih sayang dalam keluarga sehingga cinta dalam keluarga itu tetap tumbuh yang memberikan kekuatan supaya keluarga kita kuat, tetap kuat. Amin. Mari kita lihat Amsal 15 ayat 13. Berbunyi demikian. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Apa sih yang membuat orang, tanda kutip ya, capek dalam pernikahan? Capek dalam pernikahan. Apakah pekerjaan yang banyak, yang menumpuk, tugas-tugas yang belum selesai? Bukan, Bapak Ibu Saudara. Bukan itu yang membuat capek dalam pernikahan. Tetapi ini bicara masalah hati. Kecewa, kepedihan hati itu mematahkan semangat. Tidak dipuji. Apa yang dikerjakan tidak dihargai. Enggak diperhatikan. Membuat hati jadi luka. Di hidup tuh terasa capek. Tiap hari ada sebuah pertengkaran. Saling mencela, saling mengkritik. Melelahkan kehidupan pernikahan. Nah, walaupun pekerjaan banyak secara fisik, kita lelah. Tapi ketika apa yang dikerjakan itu diperhatikan, dihargai, capek akan dengan cepat hilang. Sebaliknya, jika selalu dicela, disalahkan, enggak dihargai, maka badan pun terasa lelah senantiasa. Nah,
Jadi mari terus bangun cinta dalam keluarga. Nah, jika pernikahan dan rumah bukan lagi tempat penghiburan, ya, Ribka menjadi tempat penghiburan bagi Ishak. Tapi jika pernikahan dan rumah bukan lagi tempat penghiburan, tapi jadi tempat ratapan, maka secara sadar kita, ya, perlu melakukan langkah-langkah untuk, ya, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menggairahkan kembali cinta dalam pernikahan, dalam kehidupan rumah tangga. Nah, bicara tentang pernikahan, pernikahan adalah keseluruhan hubungan, bukan sekedar gairah dalam berhubungan suami istri secara fisik, tapi lebih kepada hubungan sebagai berikut ini. Nah, ada beberapa tips, ya, sederhana untuk bagaimana bisa menggairahkan hubungan keluarga suami istri, khususnya dalam hal ini. Yang pertama yaitu belajar menerima pasangan dan bukan menuntutnya. Belajar menerima istri, belajar menerima suami apa adanya, bukan menuntut terus-menerus. Nah, penerimaan itu membuat orang bahagia. Orang yang ditolak, orang jadi tidak bahagia. Nah, sebuah penerimaan membuat orang itu menjadi bahagia. Nah, ketika orang bahagia, pasti orang itu akan berubah ke arah yang lebih baik. Untuk menerima, kita harus memahami. Untuk memahami, kita harus mengerti. Karena itu kita terus belajar, harus terus belajar mengenal pasangan kita. Karakternya, sifatnya, terus belajar, Bapak Saudara. Yang kedua, tipnya apa? Biasakan memberikan perhatian dan pujian yang wajar kepada pasangan. Jangan lebay, apalagi gombal. Tapi berikan perhatian, pujian yang wajar, ya. Nah, misalnya seorang suami punya seorang istri, istri kan memasak, ya, buat suami, menyediakan makanan buat seluruh keluarga, ya. Dia mencuci pakaian, mengurus anak-anak, banyak hal, ya, melayani suami juga. Nah, apa salahnya, ya, kita mengucapkan terima kasih, mengungkapkan, ya, rasa terima kasih kita, ya, dengan kata-kata, ya, dengan tindakan, ya. Kalau sulit ngomong, ada pria-pria yang sulit ngomong, ya, sekarang zaman canggih kan, bisa lewat WA, ya, SMS, ya kan, tulis surat, kembali ke zaman jadul gitu. Disusun kata-katanya, wah, jadi romantis kembali, ya. Berikan pujian, perhatian yang wajar kepada pasangan. Tentu itu membuat istri jadi senang, bahagia. Yang ketiga, tips sederhana yang ketiga adalah sediakan waktu berdua dengan pasangan. Pergi berdua, ya, janjian, pergi berdua kemana, ya, makan gitu, ya, nontonkah, atau di rumah saja, berdua saja, ambil waktu untuk berkomunikasi, ngobrol. Nah, perlu disepakati gitu, ya. Kalau mengikuti pekerjaan, ya, nggak ada habis, ya, nggak bakal bisa ketemu. Jadi perlu sebuah kesepakatan, komit, ya, atur waktu berdua. Yang keempat, konsentrasi pada kebaikan dan sisi positif pasangan. Konsentrasi kepada kebaikan, ya, sisi positif pasangan kita. Jangan mengingat, apalagi mengungkit sisi negatif pasangan kita. Setiap orang tidak ada yang sempurna. Ada kelebihan, pasti juga ada kekurangan. Tapi kita harus berkonsentrasi, fokuslah pada sisi positif kebaikan pasangan. Jangan pada perbedaan-perbedaan dan kekurangan pasangan kita. Tidak akan ketemu, selalu akan terjadi pertengkaran. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang kelima, belajar untuk tidak memaksakan kehendak. Ada orang-orang yang paksa, saya harus begini, kamu harus begini. Tidak ada perubahan yang instan, ya, apalagi bicara tentang karakter. Ya, itu butuh sebuah proses. Jadi belajar untuk tidak memaksakan kehendak. Ya. Kalaupun sesuatu yang baik tentu dibicarakan dengan baik-baik bersama-sama. Ya. Yang keenam, tip yang keenam adalah, nah, khususnya bagi ibu-ibu, ya, istri. Nah, belajarlah menyukai hobi suamimu, tentunya hobi yang positif, ya, gitu. Nah, kebanyakan istri marah-marah dengan hobinya suami, gitu loh. Nah, paling tidak, kalau tidak suka hobi suami, jangan benci hobi suami, karena suami memang lahir
dengan hal itu. Setiap orang maksud saya ya, setiap kita itu lahir dengan passion Tuhan taruhkan gitu. Ada yang orang suka mesin, ada yang suka kendaraan, ada yang suka memancing gitu ya. Nah, setiap pria punya hobi ya. Ada yang koleksi motor, kendaraan mewah ya, kalau duitnya banyak nggak apa-apa, terserah gitu. Tapi jangan sampai istri jadi benci. Tentunya hobi yang dalam batas kewajaran. Nah, itu bisa dirundingkan ya, bisa dibicarakan, tapi jangan benci ya, karena memang setiap orang itu, khususnya pria, lahir dengan hal itu, passion ya, Tuhan taruhkan hal itu. Yang penting sisi positif, hobi yang positif yang baik ya, apalagi ya hobi yang misalnya membeli sesuatu misalnya gitu ya, harganya murah gitu ya, tapi seiring waktu itu menjadi mahal. Hobi yang bagus mendapatkan penghasilan gitu ya untuk keluarga, dijual kembali jadi mahal, hobi yang bagus gitu. Yang penting diatur ya dengan baik. Nah, yang terakhir ya, masih banyak sih tapi hanya sampaikan 7 saja tips sederhana. Masing-masing mengembangkan sikap humoris. Bayangkan kalau dalam satu keluarga kaku semua, suasana rumah seperti apa? Tidak ada canda ya, tidak ada tawa, kaku seperti upacara. Tegang sekali. Nah, masing-masing belajar mengembangkan sikap humoris ya. Itu bisa menghibur pasangan kita. Suami bisa menghibur istri, istri menghibur suami. Nah, tentunya dengan cerita-cerita, berusaha cari ya cerita atau sesuatu hal-hal yang dapat menghibur ya, suasana rumah yang tegang menjadi rileks gitu dengan sikap masing-masing suami atau istri, anak-anak juga ya. Kembangkan sikap humoris. Nah, Bapak Saudara, saya lanjut, ada sebuah kisah. Ini kisah tentang memeras jeruk. Ini terjadi di Amerika, di sebuah pasar malam, ya, di satu malam, di pasar malam di Amerika, ya, begitu ramai orang. Nah, jadi ada satu sudut ya, satu pertunjukan gitu. Ada sebuah pertunjukan atraksi manusia kuat. Ya, jadi begitu banyak ramai pengunjung melihat atraksi pria ini. Ya. Dia dengan tangan kosong ada sebuah besi itu ditekuk sampai bengkok. Wah, banyak hal yang dia lakukan untuk menunjukkan kekuatan dia gitu. Nah, satu kali kemudian dia mengambil satu buah jeruk. Satu buah jeruk kemudian dia peras ya dengan tangannya begitu keras sampai seluruh air jeruknya itu habis sampai kering. Nah, setelah kering, saya sampai dengan hasil perasan dia tuh, wah, bentuk jeruknya sudah nggak bulat lagi, udah betul-betul penyek. Nah, kemudian setelah dipencet sampai airnya keluar, dia tunjukkan kepada para penonton. Kemudian dia beri tantangan. Siapa saja di antara Bapak Ibu semua yang ada di sini, jika bisa meras jeruk ini kembali, keluar satu tetes saja, satu tetes air jeruk, saya beri $1.000. Nah, kalau kurs dolar kira-kira $1 itu 15.000, jadi dia akan dapat 15 juta. Wah, banyak orang coba, maju, wah, ada atlet, coba peras, nggak ada satu tetes pun, sudah sekian banyak, nggak ada satu tetes pun air jeruk yang keluar. Nah, kemudian terus tantang, ayo siapa lagi? Di saat dia manusia yang kuat ini menantang, kemudian seorang mengangkat tangan, seorang ibu yang kurus, kecil, dia naik ke panggung. Orang-orang langsung menengok ke arah ibu tuh, agak terkejut gitu ya. Lihat, ibu-ibu muda tuh, ibu-ibu kecil, kurus lagi gitu ya, maju ke depan. Kemudian, ibu mau coba silakan. Nah, dia naik ke atas, kemudian diambil jeruk itu, kemudian dia pencet. Wah, orang-orang tegang. Ada yang, aduh, dalam hati, udah kurus, kecil, yang lain badannya besar aja nggak bisa, apalagi dia. Dia coba sampai beberapa saat tidak ada satu tetes pun yang keluar. Orang-orang mulai gitu. Tapi kemudian ibu ini dia konsentrasi lagi, kemudian dia pencet, dia peras, dia remas itu jeruk itu. Nah, ketika dia peras, dia konsentrasi, kemudian keluar satu tetes. Nah, wah, begitu keluar orang-orang yang tadinya berteriak, langsung bertepuk tangan, kasih semangat.
keluar satu tetes air jeruk itu. Wah, yang manusia kuat ini juga begitu melihat itu terkejut. Luar biasa. Kemudian, ya, selanjutnya dia dapat ya, hadiah itu $1.000 ya. Kira-kira kalau kurs 15.000, 15 juta gitu. Nah, kemudian manusia kuat ini gitu ya, bertanya kepada ibu ini, "Ibu, selama ratusan kali saya bikin pertunjukan untuk meras jeruk ini, tidak ada satu orang pun yang bisa diberi tantangan ini berhasil. Tapi ibu kok bisa? Bagaimana caranya gitu? Dapat kekuatan dari mana?" Kemudian ibu ini menjawab, "Pak, jika Anda seorang istri ya, punya suami sedang sakit keras, tidak bisa bekerja, dan kemudian engkau punya 8 orang anak yang harus diberi makan setiap hari, maka engkau harus kuat," dia berkata begitu, "untuk cari uang $1 atau $5 setiap hari. Ya, 15.000 atau 20.000 setiap hari harus didapatkan, harus kuat untuk cari itu, cari uang gitu ya. Untuk apa? Untuk makan keluarganya." Nah, terus dia jawab lanjutnya, "Maka untuk memeras jeruk ya, maka memeras jeruk untuk $1.000 untuk 15 juta kira-kira gitu ya, bukanlah hal yang terlalu sulit." Wow, luar biasa. Nah, ada quote begini Bapak Saudara, bila Anda memiliki alasan yang kuat, Anda akan menemukan jalannya. Seringkali kita tidak kuat melakukan sesuatu bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita tidak punya alasan yang kuat untuk melakukannya. Amin. Kita lanjut yang kedua. Kisah cinta yang kedua, yaitu cinta Yakub kepada Rahel, yang tadi cinta Ishak kepada Ribkah. Contoh yang kedua adalah cinta Yakub kepada Rahel. Kita lihat dalam Kejadian pasal 29 ayat 18 sampai 20. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada yang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yakub bekerja dengan pamannya, namanya Laban, selama 20 tahun. 14 tahun pertama itu dibagi jadi 2 periode ya. Jadi 2 kali 7 tahun Yakub itu nggak dapat gaji maupun pembagian hasil kerja sama Laban. Hanya diberi makan saja untuk keluarganya dan dapat anak serta istri. Pada tahun ke-15 hingga Yakub meninggalkan Laban di tahun ke-20. Nah, jadi selama 6 tahun Yakub itu baru dapat pembagian hasil. Itu pun upahnya diubah-ubah sebanyak 10 kali dalam 6 tahun itu. Luar biasa. Laban ini mertua yang kikir sekali. Menantu kerja selama 14 tahun. Nggak digaji, nggak dapat apa-apa. Baru pada tahun ke-6, ya kan, baru dibayar, digaji. Tapi dikatakan hasilnya ya, pembagian hasil itu pun diubah-ubah terus sebanyak 10 kali dalam 6 tahun. Kita lihat dalam Kejadian 31 ayat yang ke-7. "Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku." Nah, dalam ayat yang ke-31, Kejadian 31 tadi, ayat 41, "Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku." Baik saudara yang kasih Tuhan, situasi kerja yang seperti itu dialami oleh Yakub. Tapi dengan bergairah, ya,
Waktu terasa cepat, seolah-olah beberapa hari saja. Kenapa? Karena cintanya kepada Rahel dijalani dengan bergairah. Waktu rasanya cepat, tidak terasa, seolah-olah hanya beberapa hari saja. Karena apa? Karena cinta. Cinta membuat orang itu bergairah untuk bekerja, semangat untuk bekerja. Coba bayangkan kalau tidak ada cinta, jangankan kerja, mandi juga males. Coba lihat anak-anak yang belum punya pacar, biasanya males mandi. Tapi begitu punya pacar, mandi 3 kali sehari. Wah, sikat gigi bersih-bersih, 3 kali sehari mandi. Begitu putus cinta, kembali malas mandi lagi. Nah, jadi pertanyaan buat kita, bagaimana hidup kita? Apakah waktu yang kita jalani hari-hari ini ya, di tengah-tengah keluarga kita, dalam pekerjaan kita, apapun gitu, waktu terasa cepat atau lambat? Kalau kita kerja, waktu terasa lambat, bentar-bentar lihat jam. Aduh, kok belum jam 12, udah lapar. Lihat lagi, aduh, kok belum jam 5, belum jam 6, udah pengen buru-buru pulang. Artinya kita itu orang susah. Kalau ngerasain seperti itu, hidup kita tidak bahagia. Tidur, bentar-bentar bangun, lihat jam. Aduh, gak nyenyak tidurnya. Kok gak cepet-cepet pagi ya? Gitu. Gelisah. Dengerin khotbah di gereja ya sekarang. Khotbahnya Pak Gembala kok lama ya? Artinya kita susah. Kita tidak bisa menikmati. Nah, ketika kita bersuka cita karena cinta, waktu akan terasa cepat. Sebab kita menjalaninya dengan senang. Saya masih ingat waktu saya pacaran ya dengan Ibu Gembala, ya sekarang istri ya, waktu masih pacar. Tiap kali misal habis ibadah ya, wah, kita janjian untuk makan siang. Itu selesai ibadah misalnya jam 2. Ya sudah makan gitu ya, di gereja disediakan makanan siang, tapi kemudian setelah selesai ibadah jam 2 gitu kita ya pengen ngobrol lagi gitu loh ya, sambil cari snack lah. Nah, pergi ke satu tempat restoran yang restoran di kota di mana kami waktu itu di Lampung beribadah gitu ya. Nah, sambil makan snack kami bisa ngobrol ya, cerita, nggak kerasa waktu, tahu-tahu kok dari jam 2 itu sambil ngobrol makan pelayanan dari pagi, dari jam 5 sampai jam 5 pagi kami udah harus siap gitu ya. Sampai jam 2 itu cukup melelahkan gitu. Tapi kami bisa terus lanjut ngobrol ya cerita. Nggak kerasa tuh waktu, tahu-tahu udah jam 4 aja, jam 5 capek. Enggak. Kenapa? Karena cinta. Waktu terasa cepet, nggak mau buru-buru. Nggak mau cepet, kok cepet sekali ya waktunya gitu. Padahal masih pengen terus ngobrol. Kenapa? Karena cinta. Nah, coba Bapak Saudara bayangkan sekarang pasanganmu ya, membayangkan, coba bayangkan pasanganmu, istrimu, pacarmu. Bayangkan wajahnya. Semangat nggak? Kalau yang pacaran, apalagi yang mau tunangan, mau nikah, wah semangat Pak. Saya semangat mau kerja, waktu bayangin muka pasangannya, wah semangat. Saya mau terus kerja, semangat kerja, mau nabung biaya buat nikah. Wah, kalau yang sudah nikah, setelah bayangin sebentar, terus gimana? Capek Pak saya Pak, kalau bayangin muka suami saya, dia kerjanya males, boros. Istri juga begitu kan, suami, aduh, dia malas kerja, boros lagi. Terus ada lagi yang gini, aduh Pak, saya kalau bayangin pasangan saya, mau muntah Pak, saya kerja susah-susah, dia yang ngabisin. Aduh capek Pak, lihat suami saya kerja, tapi penghasilannya ya begitu nggak jelas kemana habisnya. Saya yang istri yang mesti juga akhirnya bayar kontrakan, bayar listrik, bayar sekolah anak-anak dan kebutuhan rumah tangga. Aduh kalau bayangin capek. Apakah harus begitu? Nah, Bapak Saudara, pengaruh cinta di hati kita itu adalah sangat luar biasa. Karena itu, kalau mencintai pasangan ini sudah tingkat sulit ya. Jika mencintai ya karena kendala, tapi kita terus berdoa ya untuk terus cinta itu ada dalam hati. Nah, ketika mencintai pasangan merupakan hal yang sulit ya bagi istri untuk mencintai, menggairahkan cinta lagi kepada suami. Nah, cobalah untuk mengarahkan cinta kepada anak-anak.
Ya. Yang penting pelihara cinta dalam hati kita, terus ada cinta. Ya. Nah, apakah waktu kita pelihara hati kita, kita mengarahkan cinta kita kepada anak-anak, apakah kita tetap semangat bekerja? Dan seorang ibu berkata demikian, benar Pak, saya bekerja untuk anak-anak saya hingga dia besar nanti kuliah. Ya. Kalau lihat suami, waduh, saya berpikir, lebih baik dia mati aja. Tapi kalau saya mati, ntar anak-anak sama siapa? Saya mau terus kuatkan diri saya untuk hidup, tetap hidup. Demi cinta saya kepada anak-anak. Ya. Yang penting pelihara cinta tetap ada dalam hati. Maka hidup kita akan terus kuat. Amin. Bapak saudara, saya tutup dengan ini. Cinta itu sumber kekuatan hidup. Cinta merubah suasana hidup. Karena itu, peliharalah cinta tetap ada di hati. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Hari ini Tuhan Yesus, biarlah kami terus boleh menyiram, kami terus memelihara cinta dalam hidup kami, cinta dalam hati kami, sehingga keluarga kami tetap menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Ajar kami terus Tuhan, boleh mengasihi keluarga kami. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak juga mengasihi orang tua. Kami boleh saling mengasihi Tuhan, kami boleh saling mencintai, sebab kami tahu cinta adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Saat kami mencintai, kami artinya sedang menguatkan keluarga kami. Kami tahu cinta adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami terus dipenuhi cinta Tuhan, sehingga hidup kami boleh jadi berkat. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah ini boleh tertanam dalam kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan Yesus, kami menjadi pelaku-pelaku yang setia untuk kami boleh melakukan firman Tuhan. Kami boleh menaburkan banyak cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga hati yang pahit Tuhan dipulihkan, hati yang terluka disembuhkan Tuhan. Ya, hati yang sakit Tuhan dipulihkan ya Tuhan. Hati yang sedih dihiburkan Tuhan. Karena ada cinta dalam kehidupan kami, ada cinta dari suami kepada istri, ada cinta dari istri kepada suami, ada cinta dari orang tua kepada anak-anak, demikian juga sebaliknya anak-anak kepada orang tua. Biarlah keluarga kami Tuhan, doa hamba-Mu, setiap keluarga demi keluarga, suami maupun istri, orang tua kepada anak-anak kepada orang tua, dipenuhi dengan cinta, dipenuhi dengan kasih yang daripada Tuhan, sehingga keluarga demi keluarga dari setiap umat-Mu pagi hari ini yang ada di rumah Tuhan, mereka beribadah mendengarkan firman Tuhan, mereka dikuatkan dengan cinta di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sendiri sudah membuktikan Tuhan cinta-Mu yang terbesar bagi setiap kami. Engkau mati sebagai bukti Engkau mengasihi setiap kami. Biarlah demikian juga Tuhan, kami boleh memiliki cinta itu Tuhan. Kami boleh mempraktekkan cinta itu Tuhan. Kami boleh mengasihi keluarga kami. Demikian juga kami mengasihi orang-orang yang lain belum mengenal kepada Tuhan. Dengan cinta kami boleh memperlihatkan Yesus ada di dalam hidup kami, sehingga mereka pun boleh dimenangkan untuk datang kepada Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan pagi hari ini, lepas keluarga demi keluarga Tuhan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit dijamah Tuhan oleh bilur-Mu, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat mendapat kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat Tuhan memulihkan, menyembuhkan, menguatkan. Tangan yang lemah, lutut yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh pertolongan, kami percaya pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat atas setiap kami. Bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, damai sejahtera, sukacita, kekuatan baru, cinta yang melimpah daripada Tuhan mengalir atas keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini Tuhan Yesus, kami juga rindu Tuhan menaikkan doa bagi bangsa kami Tuhan, bagi kota kami Tuhan, bagi Bapak Presiden kami berdoa, wakilnya Tuhan, para menteri yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hikmat roh yang takut daripada Tuhan turun atas mereka semua, sehingga setiap kali keputusan yang dibuat Tuhan, setiap tanggung jawab yang sudah dipercayakan mereka lakukan sungguh-sungguh
Tuhan, dengan datangnya dari takut akan Tuhan, biarlah negeri ini, Indonesia, dalam kepemimpinan mereka Tuhan, oh biarlah menjadi negara, bangsa yang sejahtera, bangsa yang diberkati oleh karena Tuhan memberkati Pak Presiden Tuhan, para menteri yang ada, jajaran yang ada Tuhan Yesus, gubernur bahkan sampai ke RT RW daerah, setiap pemimpin Tuhan kami dalam pemerintahan, kami berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah mereka Tuhan. Berkati juga Indonesia, setiap pulau yang ada ya Tuhan Yesus, dari setiap pulau Sabang sampai Merauke Tuhan, hasil buminya, hasil lautnya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Ada keamanan ya Tuhan atas bangsa kami, ada pemulihan Tuhan dalam situasi saat ini. Kami tahu Tuhan bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan, Engkau memulihkan situasi saat ini Tuhan, Engkau menguatkan anak-anak Tuhan, terus berharap mengandalkan Tuhan. Biarlah setiap kami gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, terus ya Tuhan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas bangsa kami, atas kota kami Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah ini Tuhan, kami rindu terima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak sering dikasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah beribadah bersama kami, Tuhan Yesus memberkati. Thank you for worshiping with us. Jesus bless you. I will sing